Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kembali kepada teman-teman tentang bagaimana cara kita dikejar uang ya sahabat. Dan bagaimana cara kita dikejar-kejar oleh pelanggan ataupun kita memiliki pelanggan setidaknya ya begitu ya. Di sini sudah saya rangkum ada 5 hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman ya. Dan video kali ini saya tujukan khusus bagi teman-teman yang bekerja sebagai pemangkas rambut maupun teman-teman di luar tema ya sahabat. Karena memang 5 ini mempengaruhi diri kita, kesuksesan kedepannya ya. Dan sudah saya terapkan pada diri saya. Alhamdulillah ya ada sedikit peningkatan. Bukan sedikit ya, ya alhamdulillah lah. Dari tahun ke tahun pangkas saya alhamdulillah ramai terus ya. Tidak ada ya alhamdulillah ya. Di sini saya berada di tempat kerja saya sederhana ya sahabat, di rumah saya sendiri. Dan langsung saja ya sahabat. Yang pertama adalah kejujuran ya. Jadi bagi sahabat semuanya yang ingin bekerja atau ingin mendapatkan uang, dapat pekerjaan, apalagi dapat pelanggan, maka sahabat harus punya jiwa kejujuran. Karena bagaimanapun ini adalah salah satu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Misalnya begini, ketika sahabat ingin minta atau ingin meminta tenaga mungkin ya untuk bekerja di tempat teman ya, dan di situ ada 2 orang ya sahabat. Ini misal saja, kedua orang tersebut yang satu suka ngomong tapi kadang bercanda, dan yang satu lagi juga suka ngomong tapi banyak kejujurannya, banyak kenyataannya. Maka sahabat semuanya mana yang sahabat pilih? Apakah suka ngomong tapi banyak bercanda, ataupun suka ngomong juga tapi banyak jujurnya, apa adanya ya. Itu bisa dipahami bagi sahabat semuanya, karena bagaimanapun kita harus punya kejujuran, jiwa kejujuran sahabat. Ketika kita mempunyai customer baru ataupun customer lama, ketika kita mengalami kegagalan ketika memotong rambut, maka kita harus berani ungkapkan kepada mereka bahwa potongan kita ternyata ada gagalnya. Jadi kita harus ngomong saja kepada mereka dan kita minta maaf kepadanya. Sudah cukup ya. Tuh. Yang pertama harus jujur sahabat ya. Jadi manusia harus jujur. Dan yang kedua adalah ramah sahabat. Sebagai tukang jasa kita wajib harus ramah kepada siapapun ya. Baik pelanggan kita, tetangga kita maupun siapapun yang kenal kita, kita harus ramah ya. Karena bagaimanapun orang kalau diramahi ya, diramahin kita, misal kita ketemu orang, orangnya senyum, ramah, suka menyapa duluan, itu juga salah satu cara kita untuk meningkatkan skill kita ya, meningkatkan diri kita bahwa kita sebagai orang yang ramah ya. Misal begini, ini saya buat contoh saja. Ketika di tempat sahabat ada sebuah counter ya, counter HP dekat rumah sahabat, kebetulan juga sama harganya, dan di tempat itu agak dekat ya. Begini, kebetulan di rumah sahabat ada 2 counter. Yang dekat sahabat harganya lebih murah 1.000 ya, dan yang jauh ada sedikit mahal 2.000. Tetapi yang 2.000 ini ramah sekali. Maka sahabat ingin yang mana? Ketika ingin beli pulsa atau beli apapun, sahabat minta di mana? Cari yang mana? Yang ramah, yang harganya agak mahal, ataupun yang agak judes tapi agak murah. Ya, jadi sahabat bisa mengira-ngira sendiri ya. Yang kedua adalah ramah, jadi keramahan. Dan yang ketiga yang harus kita tingkatkan lagi supaya kita dikejar-kejar uang, apalagi dikejar pelanggan, yang ketiga adalah pelayanan yang maksimal ya. Jadi bagi sahabat semuanya, kalau ingin membuka pangkas rambut ataupun jasa lain ataupun usaha lain, usahakan harus memiliki pelayanan yang maksimal ya, dari hati ya.
yang maksimal tadi meliputi keramahan, komunikasi sahabat yang baik, ataupun apa saja, yang penting kita punya pelayanan yang memuaskan ya. Apa keluh kesahnya mereka yang datang ke tempat kita, bagaimana cara solusinya, harus kita berikan kepada mereka. Kita jangan menggerundel ya sahabat ya. Kalau kita menemui customer yang agak rewel ya, kita harus layani ya sahabat. Itu ya, itu kunci ketiga. Dan yang keempat ya, ini ada 6 sahabat ya, maaf, ini ada 6. Yang keempat, yang pertama tadi kejujuran, yang kedua keramahan atau ramah, yang ketiga pelayanan yang maksimal, yang keempat tanggung jawab. Sebagai tukang jasa ya, ataupun sebagai penjual apapun, maka yang namanya tanggung jawab harus kita maksimalkan, harus kita prioritaskan juga. Ketika kita mengalami kegagalan, ketika memotong pelintas, maka kita harus tanggung jawab kepadanya. Mungkin bisa kita gratisin, ataupun kita berikan biaya yang sedikit, agak sedikit dari biaya yang kita terima. Itu bisa kita lakukan ya sahabat. Kita harus tanggung jawab kepada mereka yang mengalami kegagalan. Tuh, jadi sahabat bisa mengelolanya sendiri ya. Kita harus tanggung jawab apapun itu, kita harus berani. Mungkin kena silet ya, itu kita juga harus memberikan sebuah pengobatan ya. Kita harus menyediakan yang namanya Revanol, ataupun menyediakan yang namanya Hansaplast. Itu juga kita berikan kepada customer kita. Yang keempat ya, yang kelima ya. Yang kelima adalah menerima kritik dan saran ya. Jadi sebagai pemangkas rambut, jasa pangkas rambut, ataupun sebagai penjual apapun, kita harus menerima yang namanya kritik maupun saran ya. Entah itu kritikan yang membangun ataupun kritikan yang mungkin menjelekkan kita, maka kita harus terima. Itu jangan sampai kita memberikan raut wajah yang kurang bersahabat ya. Dan yang keenam, yang terakhir adalah konsisten sahabat ya, ajak ya, istiqomah. Jadi bagi sahabat semuanya yang ingin membuka pangkas rambut atau membuka usaha lain, ketika pertama kali ataupun seterusnya, sahabat harus konsisten, harus istiqomah ya. Karena bagaimanapun ketika ada seseorang yang mungkin akan mampir ke tempat kita, dari rumahnya menuju ke tempat kita, kalau kita terbiasa libur, terbiasa tidak buka, maka mereka akan menjauh ya. Bahkan pelanggan kita sendiri, kalau kita sering libur ya, juga mereka akan barangkali akan pindah ke tempat lain ya sahabat. Jadi usahakan kita harus bekerja apapun yang kita minati, entah itu bekerja sebagai jasa ataupun sebagai penjual, kita harus konsisten. Ketika kita mempunyai kerepotan, maka kita harus memberikan sebuah papan penerang ya, mungkin tulisan atau apapun, ataupun yang di media sosial kita bisa buat status ya, bahwa ini libur ya. Itu juga bisa membantu sahabat semuanya. Baik ya, yang 6 tadi yaitu kejujuran, yang kedua ramah, yang ketiga pelayanan maksimal, yang keempat tanggung jawab, yang kelima menerima kritik maupun saran, yang keenam adalah konsisten. Baik sahabat, bagi sahabat semuanya yang mungkin ingin menambahinya, silakan komentar di bawah ya. Kita sama-sama membangun, sama-sama berbagi pengalaman. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.